Bab 16. Waktu pun berlalu hari demi hari, kemampuan Liman Setiawan yang berkembang dengan pesat semakin membuat Tetua Rudi Fang semakin kagum. Meski Liman Setiawan menyembunyikannya, namun dari sejak awal Tetua Fang sangat peka terhadap perubahan Liman Setiawan dari waktu ke waktu. Pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh murid luar dalam waktu 2 atau 3 tahun sudah mampu dipahami Liman Setiawan hanya dalam beberapa minggu saja. Malahan sangat terlihat jika Liman Setiawan seperti sudah menguasainya sejak lama, dan hal ini membuat Tetua Rudi Fang ingin mengangkat Liman Setiawan sebagai murid pribadi. Keberadaan Liman Setiawan di Akademi Walet Jingga sejak ia hidup kembali bisa dikatakan berjalan dengan lancar, tidak ada pihak manapun yang mencurigainya ataupun hal lainnya yang menyebabkan kendala. Dalam tempo waktu itu juga Liman Setiawan menahan diri dari kecurigaan Jeffrey Setiawan maupun keluarga Setiawan yang memiliki pondasi kuat di kota Qiancheng. "Aku dengar Tetua Fang menunggumu di aula misi," suara Ruslian terdengar akrab di telinga Liman Setiawan. Liman Setiawan terdiam sebentar lalu berkata, "Apakah aku melakukan kesalahan?" "Entahlah, aku pikir itu bukan hal yang buruk. Bukankah selama beberapa waktu terakhir kamu banyak menunjukkan kemajuan?" Ruslian berkata dengan tenang, melihat fenomena yang tidak biasa ini. "Baiklah, jika begitu, sebaiknya aku tidak menunda waktu." Liman Setiawan kemudian pergi meninggalkan kediamannya yang bersebelahan dengan Ruslian. Meski ia tidak begitu mengerti dengan apa yang terjadi, namun ia tidak ingin mengecewakan tetua utama di pelataran murid luar tersebut. "Saudara Liman, Junior Liman." Beberapa orang menyapa Liman Setiawan saat dirinya memasuki pintu aula misi. Mereka yang berkumpul dengan seragam khas warna biru langit adalah para murid yang baru saja menyelesaikan atau mengambil misi sederhana. Liman Setiawan segera dapat melihat posisi Tetua Rudi Fang yang saat ini sedang duduk ditemani seorang diaken senior. Itu adalah Alex Song, petugas yang dipercaya untuk melakukan segala proses pencatatan yang ada di aula misi. Meski aula misi di pelataran murid luar terpisah dengan aula misi pelataran murid dalam, tetapi terdapat beberapa kesamaan dalam fungsi dan juga daftar misi yang dipampang di papan pengumuman khusus. Hanya saja misi yang diambil oleh murid luar sangat terbatas atau bisa dianggap misi kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan murid dalam mendapatkan misi kelas 3 dan 4, pada tingkat ini mereka biasa menghadapi gangguan siluman maupun kelompok topeng merah yang tersebar di berbagai wilayah. Hal semacam ini dimaksudkan untuk membagi tugas sesuai dengan kemampuan serta tetap memberikan kesempatan pada para murid untuk mengumpulkan poin kontribusi. Hal ini juga lumrah seperti yang terjadi di perguruan bela diri lain, apalagi Akademi Walet Jingga merupakan kepanjangan dari pasukan keamanan Istana Langit yang banyak berhubungan dengan misi pemberantasan gangguan keamanan. "Hormat pada Tetua Fang." Liman Setiawan menyapa Tetua Fang dengan hormat. Liman Setiawan sedikit merasa khawatir dengan permintaan Tetua Rudi Fang yang memintanya untuk ke tempat ini. Selama beberapa waktu terakhir perkembangannya begitu besar, takutnya hal ini menjadi penyelidikan bagi pengurus aula misi. "Akhirnya kau datang juga," ucap Tetua Rudi Fang dengan senyum mengembang. Liman Setiawan sedikit merasa aneh dengan sikap Tetua Rudi Fang yang seperti ini. Tidak biasanya ia menganggap seseorang tinggi dan menunggunya secara pribadi. Di sisi yang berbeda, Tetua Fang mengernyitkan keningnya. Ia memandang ke arah Liman Setiawan dengan seksama dan memeriksa ranah kultivasinya dengan lebih detail lagi. Sebenarnya Tetua Fang sulit percaya jika Liman Setiawan ternyata menyembunyikan kekuatannya yang sudah berada di ranah alam inti tahap menengah. Hal ini setara dengan kekuatan Jeffrey Setiawan yang sebelumnya menjadi lawannya di pertandingan hidup dan mati. Anak ini sangat menarik, seharusnya dengan kualifikasi yang dimilikinya ia sudah bisa meninggalkan pelataran murid luar untuk melamar menjadi murid dalam. Apa yang Liman Setiawan inginkan? Tetua Fang mengelus dagunya. Mendapatkan tatapan penuh selidik dari Tetua Fang membuat Liman Setiawan semakin khawatir, apalagi barusan ia juga merasakan kekuatan persepsi indera spiritualnya beradu dengan aura Tetua Fang. "Jika kau masih terus menyembunyikan kemampuanmu seperti ini, aku khawatir tidak bisa mempertahankan dirimu di tempat ini. Ada banyak tetua yang selamanya tidak terlalu senang dengan bakat tersembunyi. Jika kau berminat maka kau bisa menjadi muridku," ujar Tetua Rudi Fang yang belum pernah mengangkat murid sama sekali. Liman Setiawan tercengang, ia tidak mengira jika di kehidupan keduanya ini bisa menjadi murid langsung dari Tetua Fang. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama dengan sikap Liman Setiawan bersujud sebanyak 3 kali dan memanggil Tetua Rudi Fang sebagai guru. Tetua Rudi Fang mengangguk puas dan sedikit menjelaskan ketertarikannya terhadap Liman Setiawan yang merupakan murid berbakat Akademi Walet Jingga. "Liman,
Meski aku bukanlah orang terhebat di Akademi Walet Jingga dan masih banyak memiliki kekurangan, tetapi kuharap kau tidak menyesali atas pilihanmu hari ini. Oleh karena itu, jika suatu hari kau menemukan orang yang lebih kompeten dan sekiranya layak kau jadikan guru, maka aku tidak akan mempersulitmu. Tetua Fang berkata dengan serius. Ia menyadari jika dunia kultivator selalu ada langit di atas langit. Liman Setiawan tidak terpengaruh dengan ucapan Tetua Rudi Fang yang kini sudah menjadi gurunya tersebut. Liman Setiawan jelas mengetahui posisi gurunya tersebut yang memiliki peran yang tidak bisa disinggung oleh para tetua lainnya, bahkan jika itu adalah Ferdi Wang yang merupakan ketua Akademi Walet Jingga. Di dunia kultivator, Tetua Rudi Fang sendiri dikenal sebagai pendekar pedang awan. Kemahirannya dalam menguasai seni berpedang merupakan salah satu yang terhebat di Akademi Walet Jingga. Bahkan di antara 50 orang tetua yang dimiliki oleh Akademi Walet Jingga, Tetua Rudi Fang termasuk ke dalam 5 orang petinggi Akademi yang tidak mudah untuk disinggung. Guru, murid ini akan mendengarkan dan mengikuti arahan guru mulai sekarang dan di masa depan, ucap Liman Setiawan dengan bersungguh-sungguh. Dengan pengalaman Liman Setiawan yang sudah hidup lebih dari setengah abad di masa lalunya, ia jelas tidak memerlukan guru lagi. Dengan keberadaan Tetua Rudi Fang saat ini, Liman Setiawan juga tidak perlu menjadi murid dalam karena kedudukan murid langsung lebih tinggi dari sekedar gelar murid dalam. Dengan demikian, selain Liman Setiawan mendapatkan tempat tinggal baru yang lebih layak, ia juga bisa mengakses seluruh sumber daya yang ada di Akademi Walet Jingga, memanfaatkan token khusus sebagai murid langsung dari Tetua Rudi Fang. Pemandangan ini disaksikan oleh banyak orang, termasuk Alex Song yang bertugas sebagai petugas pencatat di aula misi. Mereka semua tidak mengerti dengan situasi yang mengejutkan ini, tetapi mereka tidak berani bertanya langsung dan hanya bisa menatap penuh cemburu kepada Liman Setiawan. Bab 17. Untuk selanjutnya, Tetua Rudi Fang berkata ke arah Alex Song selaku petugas senior yang bertanggung jawab atas aula misi. Alex Song, tolong buatkan token khusus murid langsung untuk muridku. Baik Tetua Fang, saya akan menyelesaikannya dalam waktu singkat, jawab Alex Song dan dilanjutkan dengan memenuhi permintaan Tetua Fang. Liman Setiawan masih tidak percaya dengan keberuntungan yang ia dapatkan saat ini, kendati seperti itu ia juga memikirkan perubahan selanjutnya yang pastinya mulai berbeda dengan apa yang pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Hal lain yang perlu ia perhatikan adalah gesekan yang akan segera terjadi antara dirinya dengan Jeffrey Setiawan, seperti api dalam sekam. Perselisihan ini seperti luka lama yang terbuka kembali. Liman Setiawan tentunya menyadari dengan status barunya ini akan menjadikan dirinya pusat perhatian di antara murid langsung lainnya. Dari jumlah tetua yang ada, maka jumlah murid langsung yang diakui oleh Akademi berjumlah 50 orang. Berdasarkan pengetahuan Liman Setiawan di masa lalu, murid langsung atau yang biasa juga disebut sebagai murid inti memiliki peluang yang sangat besar untuk menduduki posisi-posisi strategis di dalam pasukan Istana Langit. Bahkan jabatan sipil yang paling strategis pun akan mudah diberikan kepada para murid langsung tersebut. Di masa lalu Liman Setiawan tidak seberuntung sekarang, hanya saja keuletannya membawa perubahan yang signifikan terhadap karir militernya di dalam pasukan Istana Langit. Tetapi dengan statusnya kini ia bisa dengan mudah mengakses Pagoda 9 Api yang sudah ia targetkan untuk berlatih di dalamnya. Tidak lama berselang, token yang diminta oleh Tetua Rudi Fang telah selesai dibuat. Token berwarna emas dan mengandung 2 kata segera diserahkan kepada Tetua Rudi Fang oleh Alex Song. Liman, simpan baik-baik token ini dan gunakan sesuai peruntukannya, ucap Tetua Fang sambil menyerahkan token emas yang terukir nama Liman Setiawan. Pada bagian lainnya terdapat lambang Akademi Walet Jingga dan juga nama Rudi Fang. Selain itu kau juga akan pindah dari tempat tinggalmu yang lama dan berhak mendapatkan seragam yang baru. Kau juga sudah bisa menjalankan misi tingkat 3 dan 4 atau yang di atasnya sesuai dengan kemampuanmu, tambah Tetua Rudi Fang sambil memberikan penjelasan. Di Akademi Walet Jingga, murid luar maupun murid dalam menggunakan seragam berwarna biru langit, yang membedakannya hanya simbol di dadanya, sedangkan murid langsung atau murid inti mengenakan seragam khusus berwarna abu-abu. Liman Setiawan mengangguk senang, membayangkan beberapa sumber daya yang pada akhirnya bisa ia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dengan kemampuannya untuk menjalankan misi maka perkembangannya akan semakin cepat. Selain itu Liman Setiawan juga bisa berinteraksi dengan dunia luar lebih sering. Setelah proses administrasi di aula misi selesai, Liman Setiawan kembali ke kediamannya yang lama untuk mengemasi barang-barangnya. Dibantu dengan murid pekerja dan juga Ruslian, pekerjaan itu selesai dengan cepat.
Kali ini Liman Setiawan berkesempatan tinggal di salah satu kamar besar yang terdapat di paviliun pribadi Tetua Rudi Fang. Hubungan guru dan murid di Akademi Walet Jingga menerapkan sistem seperti ini dan oleh sebab itu bisa disebut juga kedekatan mereka sangat dekat seperti tangan kanan dari gurunya. Di pelataran murid luar maupun pelataran murid dalam kabar tentang Liman Setiawan menjadi murid inti bergulir dengan cepat. Banyak orang-orang yang berasal dari pelataran murid dalam tidak serius menyikapinya, bahkan mereka cenderung mengabaikannya karena sosok Liman Setiawan yang biasa saja. Sedangkan bagi murid yang berada di pelataran murid luar, hal ini menjadi berita yang sangat menghebohkan. Di antara 15 orang tetua pelataran murid luar, mereka tahu jika Tetua Rudi Fang adalah yang terbaik. Menjadi muridnya bukankah itu sama saja akan mewarisi seluruh keterampilannya dan tidak perlu repot-repot memikirkan menjadi murid dalam lagi. Hanya Windy Fei yang tersenyum bahagia dan tampak sangat tenang. Interaksinya beberapa waktu terakhir membuatnya yakin jika hal seperti ini pada akhirnya akan terjadi pada Liman Setiawan. Sedangkan pada sisi lain tampak wajah jelek Andrea Ning tatkala mendengar berita ini. Ia mengetahui jika Liman Setiawan adalah berbakat, tetapi apakah mungkin seorang tetua Fang mau menerima Liman Setiawan sebagai murid pribadinya? Bukankah Liman Setiawan telah terluka dalam yang serius? Pada malam harinya setelah merapikan kamarnya yang baru, Liman Setiawan bergegas menemui gurunya untuk berbincang santai dan meminta arahan terkait aturan ataupun hal lainnya yang akan menjadi ketetapan pribadi tetua Fang. Liman, mulai besok aku akan mengajarkan teknik-teknik berpedang yang biasa aku gunakan untuk kau pelajari. Pedang pemberian tetua Gonggong juga boleh kau gunakan, namun jangan sampai membuat kegaduhan karena pedang itu juga bukan pedang sembarangan yang dapat dimiliki oleh orang biasa, jelas Rudi Fang saat di depan meja makan. Baik guru, murid mengerti, jawab Liman Setiawan dengan hormat. Setelahnya Liman Setiawan mulai mengangkat sumpitnya untuk memilih makanan di atas meja makan. Liman Setiawan tersenyum ringan saat mendengar penuturan dari gurunya tersebut. Sambil melanjutkan makan malam, keduanya membicarakan beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian Tetua Rudi Fang. Selain itu, mengetahui bakat Liman Setiawan di bidang alkemis, gurunya juga memberikan ruangan khusus yang bisa digunakan oleh muridnya itu untuk membuat obat-obatan. Keesokan paginya, sesuai dengan ucapan Tetua Rudi Fang semalam, Liman Setiawan sudah bersiap pagi-pagi sekali di halaman belakang paviliun Tetua Fang. Di halaman yang luas, tampak Tetua Fang tengah bersiap dengan pedang di tangannya. Liman, perhatikan baik-baik. Tetua Rudi Fang kemudian mulai memainkan pedangnya, menggunakan teknik langkah kaki yang berirama dengan gerakan ayunan pedang. Pandangan Liman Setiawan sedikit terkesima dengan pemandangan yang berada di depan matanya. Ia merasakan kerinduan yang sepertinya sudah ia rasakan terlalu lama. Di masa lalu Liman Setiawan hanya bisa menyampaikan Tetua Fang melakukan adegan ini melalui peristiwa khusus yang digelar oleh Akademi. Sedangkan Liman Setiawan mendapatkan jurus ini dari pembelajaran yang ia terima saat terakhir berada di pelataran murid luar. Bayangan Liman Setiawan pun kembali ke masa di mana dirinya berjuang menumpas kelompok topeng merah. Misi yang diambil saat itu sangat beresiko dan ia masih ingat betul saat mengandalkan teknik pedang elang menembus awan, teknik yang kini sedang ditunjukkan oleh Tetua Rudi Fang. Elang menembus awan. Bersamaan dengan hal itu, Tetua Rudi Fang mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya kemudian membuat beberapa tebasan secara beruntun ke udara kosong. Jika dihadapkan dengan musuh, maka gerakan Tetua Rudi Fang barusan merupakan serangan mematikan yang dapat merenggut nyawa. Teknik pedang elang menembus awan tidak hanya mengandalkan ketajaman pedang, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menentukan kualitas pengrusakan yang dihasilkan. Bab 18. Mata Tetua Fang sekilas melirik ke arah muridnya. Ia mengira jika Liman Setiawan tengah takjub dengan teknik berpedang yang ia mainkan. Dalam hatinya ia merasa wajar, sebab meskipun ini bukan jurus terhebat miliknya namun sangat sulit untuk mempelajarinya. Dalam satu putaran berikutnya, Tetua Rudi Fang kembali memperagakan teknik elang menembus awan. Ia memperagakan sedikit lebih lambat agar Liman Setiawan mudah mempelajarinya karena menurut Tetua Fang masih ada jurus andalan lainnya yang bisa ia gunakan sebagai kartu truf membunuh lawan. Tetapi keadaan sebaliknya justru terjadi pada Liman Setiawan. Ia sangat tertarik terhadap jurus ini yang menekankan pada 10 tebasan kematian. Bahkan di masa lalu Liman Setiawan mengembangkan jurus pedang elang menembus awan hingga ke tingkat penyelesaian dan lebih tinggi dari gurunya sendiri yang berada di tahap penyelesaian. Teknik berpedang sendiri memiliki beberapa tingkatan, hal itu bergantung pada pemahaman seseorang atau yang biasa disebut dengan kultivator pedang. Ada tingkat ahli yang selama ini dikenal, yaitu tingkat penyempurnaan, tingkat penghalusan serta tingkat penyelesaian.
Secara sederhana tingkatan itu juga berhubungan erat dengan kemampuan kultivator dalam menumbuhkan inti pedang, hasrat pedang dan juga jiwa pedang. Apakah kau ingin mencobanya sendiri? Rudy Fang menatap ke arah Liman Setiawan dan ingin menyaksikan kemampuannya dalam memahami teknik pedang. Ya guru, mohon bimbingan dari guru. Setelah memberi hormat, Liman Setiawan kemudian menarik pedangnya dan mulai mengayunkannya. Langkah pertama dan langkah berikutnya mengalir dengan indah. Sangat kentara jika jurus yang Liman Setiawan peragakan menekankan pada 10 tebasan yang merupakan inti sari teknik pedang elang menembus awan. Ini, bagaimana mungkin? Mata tetua Rudy Fang terbelalak, suara desiran angin dan batu-batu halus yang berterbangan di sekitar tempat Liman Setiawan bergerak membuktikan jika kemampuan kontrol energi ki muridnya tersebut berada di tingkat yang mengerikan. Bahkan tetua Fang dapat melihat tidak ada celah dari setiap gerakan yang dilakukan oleh Liman Setiawan, menandakan kemampuan pertahanannya juga sangat baik meski kecepatan dan kekuatan teknik tempurnya sedang meningkat tajam. Liman, aku tidak menyangka jika kau memiliki pemahaman yang sangat luar biasa. Awalnya aku tidak begitu memahami keterkejutan Gong Gong waktu itu, tetapi kini aku bisa merasakan apa yang pernah ia rasakan. Tetua Fang berdecak kagum sesaat Liman Setiawan selesai memperagakan teknik pedang elang menembus awan. Meski tetua Fang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap Liman Setiawan di masa depan, kini sudut pandangnya harus ia ubah mulai hari ini. Tidak banyak murid yang memiliki bakat berpedang di Akademi Walet Jingga, tetapi kemampuan Liman Setiawan barusan jelas berada di atas rata-rata murid dalam pada umumnya. Mendapati hal ini, tetua Rudy Fang sangat beruntung memiliki murid yang baru saja ia angkat sejak kemarin. Liman Setiawan bisa saja mengeluarkan kemampuan terbaiknya, namun ia masih menahannya khawatir terlalu mengejutkan gurunya. Dalam hal ini Liman Setiawan cukup beruntung memiliki pedang pemberian tetua Gong Gong dari Sekte Lembah Hijau. Kedepannya ia hanya perlu meningkatkan tenaga dalamnya serta kualitas tulangnya agar efek jurusnya memiliki efek yang menakutkan. Anak ini benar-benar memiliki bakat langit. Aku bingung kenapa klan Setiawan bisa melewatkan kondisi ini dan lebih memilih membesarkan Jeffrey Setiawan, batin tetua Rudy Fang dalam hatinya saat memandang Liman Setiawan. Guru terlalu memuji, aku khawatir tidak sebaik itu. Lagi pula petunjuk yang guru berikan begitu mudah dimengerti sehingga murid bisa mengikutinya dengan baik. Liman Setiawan berkata dengan nada merendah, lalu memasukkan kembali pedangnya. Liman, kemarilah, ada hal yang ingin guru sampaikan padamu. Tetua Fang meminta Liman Setiawan meminta untuk duduk di dekatnya, mendengarkan beberapa hal penting yang ingin disampaikannya. Saat ini kondisi perbatasan kota Qiancheng sedang mengalami pergolakan berupa pemberontakan dari kelompok topeng merah yang berafiliasi dengan kelompok kelelawar hijau. Sebagai seorang tetua Akademi Walet Jingga yang terikat dengan Istana Langit, maka aku diwajibkan untuk bergabung dengan pasukan istana dan membantu mereka menyelesaikan misi, ucap tetua Rudy Fang dengan sedikit rasa tidak enak. Baru saja ia menjadikan Liman Setiawan sebagai murid namun harus meninggalkannya. Selanjutnya tetua Rudy Fang menjelaskan tentang kronologis yang terjadi hingga ia dan juga beberapa tetua lainnya harus datang dan bergabung untuk penguatan pasukan Istana Langit. Tetua Rudy Fang juga meminta Liman Setiawan untuk tetap melakukan latihan rutin meski ia sudah memiliki pencapaian yang luar biasa. Tetua Rudy Fang juga berpesan agar Liman Setiawan tidak sombong dan berbangga diri dengan pencapaian yang ada. Di atas langit selalu ada langit, jadi jangan merasa jumawa. Pada kesempatan itu juga tetua Rudy Fang memberikan cincin penyimpanan yang sudah bisa digunakan oleh Liman Setiawan, jika sebelumnya karena statusnya Liman Setiawan dilarang menggunakan benda tersebut di pelataran murid luar. Guru tidak usah cemas, apa yang guru ajarkan akan selalu murid ini jalankan dengan baik, jawab Liman Setiawan. Liman Setiawan memahami kondisi yang dialami oleh gurunya, di kehidupan sebelumnya ia sering mengalami hal-hal seperti ini. Apalagi sebagai tetua yang cukup senior, gurunya sering dipercayakan oleh ketua akademi untuk mewakilinya dalam setiap misi ataupun tugas-tugas khusus dari Kaisar Langit. Keesokan paginya, tetua Rudy Fang dan beberapa orang tetua lainnya meninggalkan Akademi Walet Jingga. Kepergian mereka kali ini diperkirakan tidak akan lama karena masih berada dalam satu kota yang sama, sehingga jarak tempuh bisa dipersingkat. Liman Setiawan tidak terlalu terpengaruh dengan kepergian gurunya. Dengan token murid inti yang dimilikinya ia bisa mengakses pagoda 9 api sambil menunggu kepulangan gurunya. Berkultivasi di tempat tersebut sangat baik bagi teknik kultivasi yang ia jalankan. Hal ini sudah ia buktikan selama 10 tahun saat ia mengejar ketertinggalan di kehidupan sebelumnya.
Saat ini Liman Setiawan masih berada di ranah inti tahap menengah, meski itu terbilang cukup bagi ukuran murid seusianya, namun siapalah Liman Setiawan yang merupakan Jenderal Naga Langit yang memerintah ribuan pasukan. Liman Setiawan sangat mengenal Pagoda Sembilan Api, tetapi sejak ia berada di kehidupan keduanya ia tidak memiliki kesempatan untuk berkunjung ke tempat itu. Hal ini tidak lain karena kualifikasinya belum memenuhi syarat sehingga ia hanya mengunjungi perpustakaan saja sambil menunggu saat yang tepat. Aku rasa sudah saatnya untuk meningkatkan kekuatan, aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, gumam Liman Setiawan sambil memeriksa cincin penyimpanan pemberian tetua Rudi Fang. Sebagai murid inti, Liman Setiawan memiliki lusinan batu roh yang diberikan oleh gurunya. Cincin penyimpanannya tidak hanya berisikan sumber daya tetapi juga ribuan koin emas yang sengaja ditinggalkan gurunya untuk perkembangan Liman Setiawan. Bab 19. Ketika matahari mulai meninggi, Liman Setiawan pun meninggalkan kamarnya untuk menuju Pagoda Sembilan Api. Sambil berjalan kaki dengan pedang di punggungnya, rambut panjang Liman Setiawan berkibar tertiup angin. Liman Setiawan tidak terburu-buru karena ingin menikmati pemandangan yang begitu familiar dalam ingatannya. Meski jarak antara pelataran murid luar dengan Pagoda Sembilan Api cukup jauh, namun Liman Setiawan sangat bersemangat dan sesekali ia bersiul menyaksikan beberapa burung liar yang hidup bebas di dalam lingkungan Akademi Walet Jingga. Swos, Liman Setiawan yang tengah bersemangat tanpa sadar merasakan sesuatu benda tajam yang terbang ke arahnya. Dengan gerakan secepat kilat, tubuh Liman Setiawan bergeser ke sebelah kanan menghindari sebuah belati yang hendak mencelakainya. Liman Setiawan menyipitkan matanya, tepat setelah dia menghindar muncul seseorang dengan niat membunuh yang pekat. Orang itu menggunakan pakaian berwarna biru langit khas Akademi Walet Jingga. Dari pakaiannya Liman Setiawan dapat mengetahui jika ia adalah salah satu murid yang berasal dari pelataran murid dalam. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Liman Setiawan berkata dengan penuh waspada. Selain sebagai murid langsung, Liman Setiawan tidak mengenal lebih jauh pemuda yang tampak sebaya dengannya tersebut. Bahkan dalam ingatan kehidupan sebelumnya ia tidak pernah berinteraksi dengan pemuda yang memiliki ranah kultivasi yang sama dengan dirinya yakni inti tahap menengah. "Tentu saja aku adalah Raja Neraka yang ingin mencabut nyawamu," pemuda dengan pedang panjang di punggungnya pun berkata dengan angkuh. "Apakah tidak berbahaya bagimu untuk menghadangku di tempat ini?" ujar Liman Setiawan sambil tersenyum penuh arti. "Kamu hanya beruntung. Meski sekarang kamu murid tetua Fang tapi tanpa perlindungannya kamu bukanlah siapa-siapa," ucap pemuda tersebut sambil menatap jijik ke arah Liman Setiawan. Setelah berkata demikian, pemuda tersebut langsung melompat tinggi dan menarik pedangnya di udara. Cahaya kemilau pedang panjang tersebut tampak mengintimidasi dan sangat tajam. Liman Setiawan menatap pemuda yang begitu bernafsu ingin membunuhnya tersebut. Sambil menarik pedang di punggungnya, Liman Setiawan pun mengerahkan tenaga dalamnya ke pedang di tangannya dengan ditandai suara dengungan dan cahaya pedang sepanjang beberapa meter pun meledak di depan Liman Setiawan. Belor, hanya dalam waktu yang sangat singkat kedua benda logam tersebut beradu dan menyebabkan getaran hebat di tangan pemuda yang menyerang Liman Setiawan. Getaran yang semakin kuat itu terus menjalar dari pergelangan tangan hingga ke bahu kanannya. Tubuh pemuda itu pun terbang kembali ke udara dengan posisi terpelanting ke belakang, hingga suara erangan panjang memecah kesunyian. "Arggh!" Merasakan tangan kanannya patah serta bahunya hancur membuat pemuda tersebut tidak dapat menahan rasa sakit berkepanjangan. Ia tidak mengerti bagaimana bisa ia mengalami hal memalukan seperti ini, pandangannya pun mengunci tubuh kokoh Liman Setiawan yang tidak bergerak seperti gunung. "Bagaimana bisa? Bukankah kamu pemuda cacat yang mendapat belas kasihan tetua Fang?" Pemuda itu menatap Liman Setiawan dengan tubuh bergetar. Bersamaan dengan ucapannya, terdengar suara patahan pedang yang baru saja mengalami benturan hebat dengan pedang milik Liman Setiawan. Dalam sekejap aura keangkuhannya berubah menjadi ketakutan saat Liman Setiawan menatapnya dengan tajam. "Apakah itu informasi yang Jeffrey Setiawan sampaikan padamu? Sungguh bodoh jika kau dimanfaatkan orang itu untuk mengantarkan nyawa," ujar Liman Setiawan dengan santai. Ia tidak membunuhnya karena ingin mengetahui siapa dalam penyerangan terhadap dirinya. Di Akademi Walet Jingga, hanya Jeffrey Setiawan dan Andrea Ning yang berselisih dengannya. Namun Liman Setiawan tidak mengira jika pasangan tidak tahu malu itu malah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Terlebih lagi dirinya belum membuat perhitungan yang sebelumnya tetapi Jeffrey Setiawan telah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Mendengar perkataan Liman Setiawan, wajah pemuda itu berubah pucat.
Memang benar jika dirinya merupakan kaki tangan Jeffrey Setiawan dan ia juga berasal dari bagian keluarga yang selama ini bersekutu dengan keluarga Setiawan di kota Kiancheng. Apakah kau akan mengampuniku jika aku mengatakan yang sesungguhnya? Tanya pemuda tersebut dengan cemas. Pada kesempatan kali ini juga ia ingin menunda waktu dan berharap ada murid lain yang datang untuk membantunya. Hanya saja ia sedikit ragu karena jalur ini merupakan jalur yang jarang dilalui oleh para murid pada saat seperti sekarang ini. Katakan saja yang sesungguhnya, jika aku puas maka kamu akan kulepaskan, jawab Liman Setiawan tampak acuh. Aku telah salah mendapatkan informasi tentang dirimu, sepertinya Jeffrey Setiawan juga telah keliru, ucap pemuda tersebut dengan senyum pahit. Pergilah, aku tidak ingin melihat untuk yang kedua kalinya. Liman Setiawan mendengus dingin lalu membalikkan badan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Pagoda Sembilan Api. Liman Setiawan sangat paham tentang peraturan di Akademi Walet Jingga. Membunuh memang dilarang tetapi jika hanya pertarungan masih bisa dimaklumi. Hanya saja Liman Setiawan tidak ingin mencemari nama baik tetua Rudi Fang yang memiliki reputasi baik. Liman Setiawan jelas tidak ingin membuat masalah bagi gurunya dan oleh karenanya ia harus menahan diri untuk beberapa waktu ke depan. Jika kekuatannya sudah meningkat jauh lebih tinggi maka tidak masalah jika ia harus bersabar untuk beberapa saat. Di pelataran murid dalam masih banyak pihak yang tidak bisa ia singgung. Kecerobohan kecil hanya akan menunda perjalanannya. Liman Setiawan yang pernah menjalani kehidupan sebelumnya tentunya tahu bagaimana harus bersikap agar apa yang ia rencanakan kali ini berjalan dengan lancar. Jeffrey Setiawan, tunggu saja di waktu yang tepat. Meski keluarga Setiawan memihak padamu maka jangan salahkan aku yang akan membuat perhitungan denganmu, batin Liman Setiawan sambil berjalan dengan penuh tekad. Tidak lama kemudian Liman Setiawan tiba di sebuah menara besar di balik gunung. Menara itu adalah menara yang disebut dengan Pagoda Sembilan Api tempat pelatihan murid Akademi Walet Jingga. Ada 9 lantai di dalamnya, jika berlatih di dalamnya maka kekuatan seorang murid akan meningkat lebih cepat. Kesembilan lantai itu memiliki perbedaan manfaat dari setiap tingkatan lantainya, semakin tinggi lantainya maka semakin buruk manfaatnya, semakin rendah maka semakin bagus efek yang didapatkan. Di kehidupan sebelumnya Liman Setiawan hanya bisa memasuki lantai ke-6. Karena ia terkenal dengan perkembangannya yang lambat tidak ada tetua yang mengambilnya sebagai murid langsung. Namun siapa sangka dengan tekadnya yang kuat, akhirnya Liman Setiawan berhasil memecah kebuntuannya dan mendapatkan pencerahan pada waktu itu. Kini Liman Setiawan berstatus sebagai murid inti, maka secara alami ia berhak mengakses lantai 5 hingga ke lantai 1 yang merupakan tempat utama. Memikirkan manfaat yang akan didapat Liman Setiawan hampir saja melompat kegirangan. Ia tidak menyangka jika beberapa keberuntungan bisa ia dapatkan dengan mudah pada kehidupan keduanya ini. Bab 20. Liman Setiawan menyadari jika di Akademi Walet Jingga terjadi persaingan yang sangat ketat, di pelataran murid dalam saja terdapat sekitar belasan ribu murid di mana tiap seorang tetua bertanggung jawab atas 500 orang murid. Tentunya seorang tetua juga memiliki pembantu tetua yang biasa disebut diaken. Di Akademi Walet Jingga berbeda dengan sekte pada umumnya di mana jumlah murid luar lebih sedikit dari murid dalam. Hal ini dikarenakan masa tinggal di pelataran murid dalam lebih lama dan juga peningkatan kekuatannya berjalan lambat seiring meningkatnya kekuatan ranah kultivasi. Selain itu Akademi Walet Jingga juga seperti sengaja untuk memperbanyak murid di tingkat inti emas hingga alam roh. Kebutuhan murid ini disesuaikan dengan permintaan Kaisar Langit yang Liman Setiawan ketahui sebagai bagian dari pasukan naga. Kelompok pasukan elit Kekaisaran Langit yang akan dibentuk beberapa tahun kemudian, dari sana jugalah Liman Setiawan memulai puncak karirnya di kehidupan sebelumnya. Di depan Pagoda Sembilan Api, Liman Setiawan tidak ragu untuk memasukinya. Secara kebetulan tempat ini sedang sepi karena di pelataran murid dalam sedang diadakan kegiatan uji bakat. Karena hal itu pula lah yang membuat utusan Jeffrey Setiawan berani bergerak menyergap Liman Setiawan, di mana perhatian para murid lainnya sedang terpusat di lapangan bela diri murid dalam yang sangat luas. Dikatakan Pagoda Sembilan Api, bangunan ini memiliki 9 lantai yang berada di bawah tanah dan memiliki api langit dan bumi sebagai inti dari kekuatan tempat tersebut. Api langit dan bumi ini telah berusia ribuan tahun, menyerap esensi alam untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh para kultivator untuk meningkatkan tenaga dalamnya. Salam senior, saya Liman Setiawan murid tetua Rudi Fang. Liman Setiawan memperkenalkan diri, ia mengeluarkan token atau lencana pengenal miliknya untuk diklarifikasi. Diaken yang menjaga tempat tersebut memeriksanya dengan sangat teliti,
ia memang pernah mendengar jika Tetua Rudi Fang baru saja mengangkat seorang murid. Namun yang tidak ia duga adalah murid tersebut sudah berani menginjakkan kakinya di Pagoda 9 Api. Berita yang tersiar adalah jika murid tersebut sedang mengalami luka dalam dan bahkan terluka dantiannya akibat dihajar habis-habisan oleh Jeffrey Setiawan pada pertandingan hidup dan mati. Apakah kamu sudah mengetahui peraturannya? Diaken tersebut bertanya dengan ekspresi dingin. Ya senior, jawab Liman Setiawan sambil mengangguk pelan. Sebagai seorang jenderal naga langit mana mungkin ia tidak tahu peraturan tempat ini. Kamu bisa memasuki ruang batu di lantai 5, ucap Diaken tersebut kepada Liman Setiawan. Terima kasih senior, ucap Liman Setiawan dengan penuh semangat. Menjadi murid inti memang berbeda dan memiliki fasilitas yang luar biasa. Liman Setiawan tentu tahu jika Pagoda 9 Api memiliki peraturan yang sangat ketat, bahkan untuk memasukinya saja tidak gratis. Berkultivasi di dalamnya harus merogoh 10 batu roh untuk 6 jam pertama, sedangkan batu roh sendiri berguna untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam berkultivasi. Bahkan untuk mendapatkannya seorang murid harus melakukan misi untuk mendapatkan poin kontribusi, barulah setelah itu poin tersebut diakumulasi dan ditukarkan dengan batu roh. Meski kamu adalah murid inti, tempat ini tetap mempunyai aturan. Jika melebihi waktu 6 jam maka kamu harus membayar dengan batu roh, ucap Diaken tersebut kepada Liman Setiawan yang merupakan pendatang baru di matanya. Baik senior, aku mengerti. Liman Setiawan mengeluarkan 15 batu roh dari dalam cincin penyimpanannya sebagai deposit. Baiklah, kamu bisa memasukinya dan berkultivasi dengan tenang, ucap Diaken tersebut sambil menyerahkan tablet batu hitam yang berfungsi untuk membuka ruang batu. Tablet batu yang merupakan lempengan batu itu merupakan simbol atau kunci masuk yang mengandung formasi khusus, sehingga penggunaannya juga bersifat pribadi di mana hanya pemegang lempengan tersebut yang bisa keluar masuk ke dalam ruang batu. Untuk lantai 1 sampai lantai 5 terdiri dari 10 ruang batu pada setiap lantainya, berbeda dengan lantai 6 hingga lantai 9 yang memiliki 30 ruang pada setiap lantainya. Dari hal ini saja sudah nampak terlihat keutamaan atau keuntungan menjadi murid inti, oleh karenanya status murid inti di Akademi Walet Jingga memiliki posisi yang sangat tinggi. Tanpa membuang waktu dengan percuma, Liman Setiawan segera melangkah menuju lantai 5. Menuruni anak tangga yang tidak asing baginya membuat hati Liman Setiawan bergetar untuk beberapa saat, apalagi langkahnya yang melewati beberapa lantai yang sebelumnya menjadi tempatnya berlatih dan menghabiskan banyak sumber daya. Kenapa tidak dari dulu saja aku menjadi murid inti, gumam Liman Setiawan sambil tersenyum kecut. Di dalam ruang batu, Liman Setiawan duduk bersila untuk melakukan kultivasi menyerap energi alam yang begitu kuat. Cahaya berwarna hijau kebiruan menyelimuti inti energinya berbarengan dengan energi alam yang masuk ke dalam tubuhnya dengan dahsyat. Beberapa jam berlalu dengan cepat, esensi ki yang masuk ke dalam tubuhnya semakin banyak mengisi lingkaran tenaga dalamnya secara ekstrim. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, perkembangan Liman Setiawan semakin cepat dan daya tampung tubuhnya terhadap energi alam pun semakin banyak. Bumim, bumim, dua ledakan teredam terjadi di dalam tubuhnya, kekuatan Liman Setiawan naik menjadi ranah inti emas tahap awal. Meski demikian Liman Setiawan tetap melanjutkan kultivasinya dan tenggelam dalam waktu yang cukup lama. Hingga di akhirnya ia merasakan jika kekuatannya sudah stabil di ranah alam inti emas tahap akhir. Ia menyadari jika kemampuan fisiknya harus ia tingkatkan agar mampu menampung energi langit dan bumi lebih banyak lagi. Liman Setiawan menarik napas, asap putih keluar dari lubang hidungnya mengakhiri kultivasinya. Sayang sekali, tetapi aku merasa senang dengan kemajuan kali ini, gumam Liman Setiawan sambil bangkit berdiri meninggalkan ruang batu. Ia bersyukur karena sebelumnya telah menyempurnakan kualitas kultivasinya. Teknik yang ia beri nama Aura Sunyi merupakan teknik yang ia kembangkan sendiri melalui pemahaman mendalamnya yang ia dapatkan saat berada di bawah bimbingan Hendrik. Ia tidak menyangka jika teknik Aura Sunyi dapat bekerja dengan maksimal saat berada di Pagoda 9 Api. Sebelumnya teknik ini tidak terlalu berdampak besar saat berada di kediamannya dan membuat Liman Setiawan berpikir jika hal ini berkaitan juga dengan dantiannya yang semakin membesar setelah ia merasakan kehidupan keduanya. Tidak terasa Liman Setiawan menghabiskan waktu hampir 15 jam, dengan demikian deposit batu roh yang ia keluarkan sebelumnya telah habis terpakai. Namun memikirkan manfaat yang didapat, jelas 10 batu roh tidak sebanding dengan pencapaian yang didapatkan olehnya dari Pagoda 9 Api. Hari sudah malam saat Liman Setiawan meninggalkan Pagoda 9 Api,
Selama berkultivasi ia tidak tahu jika Jeffrey Setiawan dilanda kemarahan saat mendengar laporan dari orang kepercayaannya. Ia sendiri tidak menduga jika Liman Setiawan berhasil mengalahkan orang suruhannya hanya dalam satu gerakan. Meskipun Jeffrey Setiawan berada di ranah inti tahap akhir, namun untuk mengalahkan bawahannya itu ia masih perlu usaha beberapa jurus. Tetapi Liman Setiawan bisa melakukannya dengan mudah. Membuat luka yang serius bagi bawahannya tentu adalah pelanggaran yang harus mendapatkan konsekuensi di mata Jeffrey Setiawan. Bersambung. Bab 21. Di dalam kediamannya, Jeffrey Setiawan tampak serius berbicara dengan Feng Shui yang merupakan orang suruhannya itu. Katakan, apakah benar Liman Setiawan bisa sekuat seperti apa yang kau ucapkan sebelumnya? Jeffrey Setiawan menegaskan kembali. Feng Shui tidak berani menutup-nutupi masalah terkait aksinya dalam menyerang Liman Setiawan. Dengan lengkap ia menceritakan segalanya. Setelah mendengarkan cerita orang suruhannya itu, Jeffrey Setiawan dan juga beberapa orang sahabatnya yang merupakan kerabatnya juga di keluarga Setiawan tampak mengernyitkan dahi mereka. Tampaknya anak itu tidak sesederhana yang aku pikirkan. Setelah kuhajar hingga hampir tewas tetapi kemampuan penyembuhan dirinya sangat mengherankan. Ditambah dengan kemampuan bela dirinya yang berkembang seperti sekarang, aku curiga ia mendapatkan suatu rahasia dari tetua Rudi Fang, ujar Jeffrey Setiawan penuh perhitungan. Ya tampaknya memang demikian, aku juga merasakan sesuatu yang aneh. Sebaiknya kita bunuh saja dia sebelum berkembang lebih jauh lagi. Saudara Jeffrey, Liman Setiawan hanya murid luar dan dia juga tidak memiliki dukungan keluarga Setiawan. Meski saat ini ia adalah murid langsung dari tetua Rudi Fang, memangnya kenapa jika ia ditindas? Bukankah tetua Setiawan kita lebih unggul dari gurunya tersebut? Seorang pemuda tampak seumuran dengan Jeffrey Setiawan maju dan menyampaikan pendapatnya. Beberapa orang yang berada di sisi Jeffrey Setiawan saling berkomentar. Mereka adalah bagian dari keluarga Setiawan yang juga merasakan perasaan yang sama dengan Jeffrey Setiawan. Tunggu sampai aku menerobos ke ranah alam inti emas. Dengan begitu menghabisi Liman Setiawan akan semudah menindas seekor semut. Jeffrey Setiawan mengepalkan jari di tangannya sambil memikirkan sebuah strategi baru. 3 bulan lagi akan ada kompetisi pemilihan murid terbaik. Sebaiknya dia berkompetisi pada saat itu agar aku bisa memberikan pelajaran di hadapan semua orang. Selain itu aku juga tidak ingin memberikan muka pada tetua Fang, ucap Jeffrey Setiawan menambahkan. Tiba-tiba aura di tubuhnya meningkat. Selain panggung bela diri yang khusus menyelesaikan konflik di antara murid, kompetisi antar murid inti pun merupakan ajang bergengsi sekaligus bisa dijadikan kesempatan untuk mencelakakan seseorang. Hal ini diperbolehkan dengan beberapa ketentuan khusus, namun dengan dukungan yang dimiliki oleh Jeffrey Setiawan melakukan perbuatan semacam itu tidaklah sulit. Di Akademi Walet Jingga sendiri sudah menjadi rahasia umum jika tetua Rudi Fang memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan gurunya Jeffrey Setiawan yang merupakan tetua utama pelataran murid dalam. Beberapa pihak menyatakan hal ini berkaitan dengan posisi tetua pelataran murid dalam yang semestinya dijabat oleh Rudi Fang malah diisi oleh William Setiawan. Berita lainnya menyatakan jika tetua Rudi Fang memang lebih memilih bertahan di pelataran murid luar karena lebih ringan tanggung jawabnya. Tetua William Setiawan merupakan salah satu tetua yang secara kebetulan juga berasal dari keluarga Setiawan dan memiliki posisi yang sangat dihormati oleh patriark keluarga mereka. Dengan dukungan dari tetua William Setiawan jelas membuat Jeffrey Setiawan besar kepala yang diikuti oleh beberapa orang kultivator keluarga Setiawan lainnya. Sementara itu Liman Setiawan yang baru saja tiba di kediamannya segera membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Menurutnya pakaian yang ia miliki banyak yang sudah tidak layak dan harus diganti dengan pakaian yang baru. Sebagai murid langsung dari tetua Fang, ia kini tidak lagi kekurangan uang dan tetua Fang juga tidak pelit terhadap murid satu-satunya tersebut. Bisa dikatakan jika pada usianya kini kehidupan Liman Setiawan lebih baik daripada sebelumnya, kebutuhannya juga dilayani dengan baik dan terpenuhi tanpa khawatir seperti sebelumnya. Pavilion tempatnya tinggal merupakan yang terbaik di pelataran murid luar, selain itu beberapa murid pekerja juga dipekerjakan untuk melayani kebutuhan Liman Setiawan dan juga gurunya. Perubahan yang paling mendasar adalah terkait dengan kekuatannya. Sebelumnya ia adalah seorang pemuda cacat yang harus menghabiskan waktu beberapa bulan di atas ranjang. Ia tidak punya kesempatan sama sekali untuk berlatih maupun sekedar jalan-jalan menikmati waktu luang.
Pada saat ini pikiran Liman Setiawan tampak campur aduk memikirkan beberapa hal yang sepertinya berkembang di luar pemahamannya dan adanya beberapa perbedaan peristiwa yang mencolok. Di sisi lain Liman Setiawan juga memikirkan tentang perubahan rencananya untuk mengembangkan pasukan naga yang akan ia ketuai sendiri di masa depan. Untuk memenangkan pikirannya tersebut, seperti malam sebelumnya Liman Setiawan menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Meski kekuatannya sudah meningkat namun ia tetap perlu menstabilkan kekuatannya agar lebih kokoh lagi. Di halaman belakang tempat berlatih teknik pedang, Liman Setiawan duduk bersila di atas batu persegi untuk mengatur napasnya menggunakan teknik kultivasi aura sunyi. Ternyata kabar yang mengatakan jika Rudy Fang mengangkat seorang murid bukan isapan jempol. Liman Setiawan membuka matanya, ia terkejut dengan kehadiran seseorang lelaki tua yang datang mendekatinya. Liman Setiawan yang semula meningkatkan kewaspadaannya tiba-tiba membelalakan matanya saat lelaki tua tersebut semakin dekat dan terlihat tidak asing. Lelaki tua tersebut mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut panjang yang terikat rapi. Meski lelaki itu berusia sekitar 90 tahun, namun tidak ada rambutnya yang tampak memutih. Malam ini aku tidak bisa beristirahat. Sambil menikmati udara malam yang begitu sejuk tidak sengaja aku mampir ke tempat ini karena merasakan adanya aura kekuatan yang cukup menarik. Seharusnya tempat ini tidak akan cocok dengan kualifikasi yang kamu miliki, bukankah demikian? Lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum lembut. Hormat pada senior, saya adalah. Liman Setiawan tergagap kesulitan mengeluarkan kata yang sudah berada di ujung lidahnya. Pada detik ini Liman Setiawan sulit untuk berkata-kata. Keterkejutan dirinya melihat langsung dan dengan jarak yang sangat dekat membuatnya benar-benar sulit bernapas. Liman Setiawan khawatir jika lelaki tua di hadapannya mengetahui jika Liman Setiawan yang kini berbeda dengan yang sebelumnya, dengan tingkat kultivasi alam dewa yang dimiliki oleh lelaki tua tersebut akan dengan mudah mengetahui tingkat kekuatan Liman Setiawan yang kini berada di atas rata-rata dan mengalami kenaikan dengan sangat cepat. Apa yang dikhawatirkan Liman Setiawan sangat mendasar. Lelaki tua yang berada di hadapannya adalah ketua Akademi Walet Jingga yang legendaris bernama Ferdi Wang. Selain sebagai ketua akademi, ia juga dikenal sebagai si tangan hantu karena memiliki jurus rahasia yang dapat menghentikan waktu dan memindahkan gunung. Ferdi Wang sangat ditakuti oleh kelompok kelelawar hijau maupun kelompok penjahat lainnya. Bahkan ketua Akademi Walet Jingga itu juga cukup disegani oleh bangsa siluman di mana Ferdi Wang memiliki kemampuan memasuki dunia siluman sekehendak hatinya dan memiliki tenaga dalam yang luar biasa meskipun usia sebenarnya sudah ratusan tahun. Liman Setiawan masih ingat di bawah Ferdi Wang lah Akademi Walet Jingga memiliki reputasi yang tidak terbantahkan di seluruh daratan alam langit. Namun sayangnya tidak lama setelah ketua akademi tersebut meninggal, campur tangan Kaisar Langit semakin dalam terhadap kebijakan akademi di masa depan. Saat itu Liman Setiawan tidak menghiraukannya karena menganggap wajar jika seorang kaisar mengambil kebijakan langsung atas akademi bela diri yang merupakan bagian dari pilar pertahanan. Bab 22, Ferdi Wang menatap ke arah Liman Setiawan dengan penuh minat, mengernyitkan dahinya saat merasakan kekuatan pemuda di depannya sudah berada di ranah inti emas tahap akhir. Ferdi Wang dapat merasakan energi murni di tubuh Liman Setiawan bersumber dari energi bawaan tubuhnya. Ketua akademi tersebut juga tidak merasakan kejanggalan atau aura iblis yang bisa menaikkan kultivasi seseorang dengan cepat. "Siapa namamu?" tanya Ferdi Wang kemudian. "Nama saya Liman Setiawan," jawab Liman Setiawan dengan hormat. "Seharusnya kau berada di bawah asuhan William Setiawan. Apakah gurumu tidak memberitahumu akan hal itu?" Ferdi Wang bertanya secara langsung. Menurutnya Marga Setiawan memiliki pengaruh yang cukup mendominasi di bawah asuhan tetua utama pelataran murid dalam. Selain William Setiawan dan Rudy Fang masih ada 3 orang tetua lainnya yang memiliki pengaruh di Akademi Walet Jingga. Dari 50 orang tetua yang tersebar, 5 orang diantaranya adalah sosok yang memiliki kedudukan penting selain ketua akademi. Liman Setiawan bingung harus menjawab apa saat mendapat pertanyaan seperti itu dari ketua akademi. Jelas ia mengetahui sosok yang dimaksud Ferdi Wang itu, namun Liman Setiawan tidak mungkin mengatakan jika hubungannya dengan keluarga Setiawan tidak begitu bagus. Apalagi di antara kelompok tetua William Setiawan terdapat Jeffrey Setiawan yang sudah digariskan oleh Liman Setiawan untuk menjadi musuh. Lupakan pertanyaanku jika kau kesulitan menjawabnya, namun aku meminta satu hal padamu untuk tidak mengecewakan gurumu. Ferdi Wang menyentuh bahu Liman Setiawan dengan lembut seolah menanamkan kepercayaan di dalam dirinya. "Baik senior, saya pastinya tidak akan mengecewakan guru," jawab Liman Setiawan dengan tetap memanggil senior.
Liman Setiawan tahu jika identitas ketua akademi bukanlah sesuatu yang mudah ditemui secara langsung. Bahkan di masa lalu pun Liman Setiawan tidak banyak berinteraksi dengan ketua akademi Walet Jingga tersebut. Jika tidak salah hanya 2 kali Liman Setiawan berjumpa dengan Ferdi Wang di saat dirinya sudah mulai berada di puncak kultivasi. Apakah kau tahu dengan kompetisi antar murid inti yang akan digelar 3 bulan lagi? Tanya Ferdi Wang dengan santai. Saya belum mengetahuinya, maafkan atas kebodohan saya, jawab Liman Setiawan karena ia tidak terlalu memperhatikan ajang bergengsi seperti ini yang sebelumnya pernah ia lewatkan. Ferdi Wang menatap ke arah Liman Setiawan dengan tajam, ia bisa melihat jika pemuda di depannya memang tidak sedang berbohong. Hanya saja bagi Ferdi Wang hal ini cukup aneh karena biasanya setiap murid inti sangat menantikan kegiatan yang hanya digelar 5 tahun sekali tersebut. Ferdi Wang juga dapat merasakan jika Liman Setiawan seperti tidak tertarik dan oleh karenanya Ferdi Wang sedikit kecewa. Mungkin gurumu terburu-buru hingga tidak sempat memperhatikan hal seperti ini, lebih baik kau tingkatkan latihanmu dengan lebih giat lagi. Dengan kekuatanmu seharusnya kau akan cukup bisa diandalkan, namun kompetisi antar murid inti selalu penuh dengan kejutan, ucap Ferdi Wang sambil mengelus jambutnya. Terima kasih senior atas nasihatnya, Liman Setiawan menangkupkan tangannya dengan hormat. Baiklah jika begitu, aku akan menunggu kejutan darimu. Ferdi Wang cukup penasaran dengan pemuda yang menjadi murid Rudy Fang. Ia menyadari jika tingkah Liman Setiawan sangat tenang saat berbincang dengannya barusan. Liman Setiawan mengangguk, di dalam hatinya ia juga sangat penasaran dengan kompetisi yang tidak pernah ia ikuti tersebut di masa lalu. Selain karena cedera berkepanjangan yang dialaminya, ia juga memiliki batasan usia saat kekuatannya mulai menanjak dengan pesat. Sekitar 3 jam keduanya lalu melanjutkan obrolan. Sikap Liman Setiawan yang tidak canggung pada seorang kultivator ranah alam dewa membuat Ferdi Wang merasa nyaman dan melewati malam sambil mengobrol. Perbedaan usia keduanya tidak membuat Ferdi Wang tinggi hati. Bahkan dalam beberapa hal ketua Akademi Walet Jingga tersebut tidak pelit memberikan petunjuk tentang bela diri yang didalami Akademi Walet Jingga. Meski wawasan Liman Setiawan cukup banyak tentang Akademi, namun ia mendengarkan dengan seksama saat Ferdi Wang berbicara. Pengetahuan Ferdi Wang tidak sederhana, beberapa hal baru pun didapatkan Liman Setiawan selama pembicaraan tersebut. Sebentar lagi akan pagi, sebaiknya aku pamit, Ferdi Wang memandang langit yang sudah menandakan akan pagi. Liman Setiawan kembali mengangguk dengan hormat, obrolannya dengan ketua Akademi Walet Jingga benar-benar berada di luar dugaannya. Namun ia selalu bersikap tenang dan menganggap Ferdi Wang sebagai senior yang bermaksud mengunjungi gurunya. Ferdi Wang sendiri tidak ingin situasi seperti ini cepat berakhir, dalam benaknya ia sangat mengagumi ketenangan dan cara berpikir Liman Setiawan dalam menyampaikan ide atau gagasan. Bisa dikatakan jika saat ini sebenarnya dirinya sedang berhadapan dengan rubah tua yang sedang menyamar. Memikirkan hal itu membuat Ferdi Wang menggelengkan kepala dengan pelan sebelum dia berpamitan. Setelah memastikan kepergian ketua akademi tersebut, Liman Setiawan tidak melanjutkan kultivasinya dan memilih untuk kembali ke dalam kamarnya. Meski ia terbiasa melalui hari dengan berkultivasi, namun ia juga ingin istirahat sebentar selama beberapa jam menunggu siang hari tiba. Liman Setiawan berencana akan ke tempat perbelanjaan untuk membeli pakaian serta melanjutkan perjalanan ke hutan kabut putih tempat murid Akademi Walet Jingga menempa diri. Jarak antara pusat keramaian dengan hutan kabut putih sebenarnya cukup jauh, berkisar antara 1 hingga 2 hari. Namun bagi seorang kultivator yang berada di ranah inti emas seperti Liman Setiawan, jarak tersebut cukuplah dekat. Dalam ingatannya Liman Setiawan menemukan beberapa tanaman langka yang berada di dalam gua saat ia sedang berlatih di hutan kabut putih. Kala itu Liman Setiawan mengabaikannya karena ia tidak tertarik dengan hal seperti itu. Perburuan yang ia lakukan adalah mencari batu roh atau disebut juga batu spiritual untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi kini Liman Setiawan bukan hanya reinkarnasi Jenderal Naga Langit yang agung, ia juga memiliki warisan gurunya yang bernama Hendrik yang sebenarnya juga berasal dari Akademi Walet Jingga yang sama. Hanya saja Hendrik merupakan murid senior dan juga murid yang jenius dalam hal pemahamannya terkait obat-obatan. Menyadari kemampuannya sendiri, Liman Setiawan hanya menghela napas pelan dan ikut menikmati perjalanan takdir yang membuatnya hidup hingga saat ini. Meski Liman Setiawan sudah menyelidiki identitas Hendrik diam-diam, namun Liman Setiawan tidak menemuinya untuk mengenalnya lebih dekat. Kini Liman Setiawan lebih bersikap hati-hati karena apa yang ia lakukan akan mengubah sejarah. Ia juga menyadari jika dirinya lah kini yang menjadi pusat perhatian pergulatan takdir.
Mulai sekarang aku harus lebih berhati-hati. Meskipun ketua akademi adalah orang yang baik, namun aku tidak dapat terus bertahan pada situasi ini. Aku harus segera membangun kekuatan fisikku sebelum guru pulang, gumam Liman Setiawan di dalam hatinya. Bab 23. Selama beberapa jam berikutnya Liman Setiawan bisa beristirahat dengan nyaman di dalam kamarnya. Memikirkan banyak hal membuatnya sedikit lelah dan memilih mempersiapkan diri untuk menyusun rencananya. Setelah terbangun, ia tidak segera membersihkan diri melainkan menyapu halaman tempat tinggal gurunya yang cukup luas tersebut. Meskipun terdapat murid yang membersihkannya, namun Liman Setiawan sengaja berpesan pada kesempatan sebelumnya jika pekerjaan kasar tersebut biar dirinya saja yang melakukan. Hal ini dikarenakan Liman Setiawan ingin melatih kekuatan fisiknya selain dengan melakukan latihan fisik lainnya melalui gerakan bela diri. Saat ini Liman Setiawan masih memiliki kualitas tulang beruang, kualitas yang membuat dirinya tampil tidak mencolok. Hal ini sangat berbeda dengan beberapa talenta yang berasal dari keluarga Setiawan lainnya seperti halnya Jeffrey Setiawan yang memiliki tulang bawaan kualitas tulang harimau. Dengan usaha yang lebih giat lagi, kualitas tulang seperti itu bisa mencapai kualitas tulang naga yang menjadi kekuatan keluarga Setiawan. Sesuai rencananya, siang ini Liman Setiawan akan pergi menuju pusat keramaian kota Qiancheng yang berada tidak jauh dari tembok perbatasan Akademi Walet Jingga bagian utara. Liman Setiawan ingin membeli beberapa keperluan pribadinya sebelum pergi menuju hutan kabut putih. Sebelum meninggalkan kediamannya, Liman Setiawan melaporkan kepergiannya ke aula misi di mana Alex Song berada. Meskipun hanya pergi sebentar, Liman Setiawan tidak ingin dibilang bersikap seenaknya karena gurunya sedang tidak berada di kediaman. Walau bagaimanapun gurunya adalah tetua yang memiliki peranan sebagai penanggung jawab pelataran murid luar. Kali ini kepergian Liman Setiawan hanya seorang diri. Meskipun ia memiliki kekasih, namun ia tidak ingin mengganggu Windy Fei di dalam akademi. Kepergian Liman Setiawan juga dimaksudkan mencari beberapa tanaman obat yang berguna untuk meningkatkan kemampuan kultivasi kekasihnya tersebut. Dengan waktu singkat yang ia miliki, sejatinya Liman Setiawan benar-benar ingin memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Izin yang ia sampaikan saat meninggalkan akademi pun hanya berjalan-jalan di pusat kota Qiancheng tanpa memberitahu maksud yang sebenarnya. Saat berada di pusat keramaian, Liman Setiawan tidak segan-segan menghabiskan beberapa koin emas hanya untuk membeli pakaian baru yang lebih layak baginya yang kini sudah menyandang sebagai murid inti tersebut. Meski sudah membelanjakan uang pemberian gurunya tersebut, Liman Setiawan akan segera menggantinya dengan menjual beberapa tanaman obat maupun hewan spiritual saat dirinya memanen hasil buruan di hutan kabut putih. Tidak lama kemudian Liman Setiawan sudah bergeser dari pusat keramaian ke arah selatan menuju hutan kabut putih. Dengan ranah kultivasi inti emas membuat langkah Liman Setiawan lebih ringan dari biasanya dan ia pun tidak kehabisan stamina dengan cepat saat menempuh jarak ke hutan kabut putih. Dengan wawasan masa lalunya, Liman Setiawan mengetahui jalur khusus yang bisa ia lalui untuk menuju tempat tersebut. Selain terbebas dari penglihatan murid akademi lainnya, jalur tersebut juga relatif aman dan lebih cepat mencapai tujuan yang dimaksud Liman Setiawan. Hanya saja Liman Setiawan merindukan kemampuannya dalam hal meringankan tubuh, sehingga ia tidak perlu berlari susah payah seperti yang baru saja ia lakukan. Seorang kultivator inti emas memang cukup kuat, namun di dunia kultivator kekuatan semacam itu bisa disebut keahlian rata-rata yang dimiliki seorang pendekar. Sesaat tiba di kedalaman hutan kabut putih, Liman Setiawan melihat beberapa pohon besar yang berdiri kokoh selama ratusan tahun. Pohon-pohon tersebut menjadi ciri khas di masa lalu bagi Liman Setiawan ketika menemukan sebuah tempat rahasia berupa goa kecil yang di dalamnya terdapat banyak tanaman langka yang belakangan ia kenal sebagai ginseng darah. Liman Setiawan duduk di bawah salah satu pohon besar tersebut untuk memulihkan staminanya. Meskipun ia memiliki stamina yang lebih baik dari murid-murid biasa lainnya, namun ia juga perlu beristirahat setelah menggunakan banyak energi untuk menuju tempat ini. Perhatian Liman Setiawan sedikit kembali terbayang ke masa lalu saat dirinya melewatkan tempat yang ternyata mengandung tanaman herbal langka ini. Entah siapa yang memanfaatkannya kemudian Liman Setiawan tidak pernah tahu. Perburuannya hanya sebatas batu roh dan juga binatang spiritual untuk ia manfaatkan intinya serta dagingnya yang ia konsumsi untuk meningkatkan stamina. Sebelum memutuskan menuju goa tersembunyi, Liman Setiawan memeriksa kondisi sekitar dengan seksama dan memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Suhu udara yang begitu murni memiliki kandungan Qi sedikit lebih tinggi ketimbang Akademi Walet Jingga. Sayangnya kali ini Liman Setiawan sedang terburu-buru dan mengabaikan tempat yang sebelumnya menjadi lokasi favoritnya untuk berlatih selain di Pagoda Sembilan Api. Tempat ini begitu mempesona,
Suasananya tidak pernah berubah dan membuatku ingin berlama-lama di sini, tetapi sayangnya aku tidak bisa meninggalkan pavilion terlalu lama, batin Liman Setiawan sambil menggelengkan kepalanya pelan. Kali ini perhatian Liman Setiawan terfokus pada ginseng darah yang ia perkirakan berumur ribuan tahun serta beberapa lainnya berada di kisaran usia ratusan tahun. Memikirkan hal ini saja membuat hidup Liman Setiawan tidak menyesal setelah bertemu dengan gurunya di akhir hayat. Meski ginseng darah bukan satu-satunya herbal terbaik, namun khasiatnya sangat dibutuhkan oleh Liman Setiawan untuk meningkatkan kualitas tulang yang dimilikinya. Selain untuk melancarkan aliran darah, ginseng darah juga berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tulang jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu dan secara rutin. Kali ini aku akan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, meski dibilang pemborosan sumber daya namun aku tidak peduli, gumam Liman Setiawan sambil tersenyum lebar. Beberapa saat kemudian Liman Setiawan bangkit dan mulai melangkah mengikuti petunjuk dalam ingatannya. Liman Setiawan menggunakan pedangnya untuk membuka jalan yang dipenuhi pohon berduri dan dikenal memiliki racun berbahaya jika terkena tubuh. Ia juga mengerahkan tenaga dalamnya saat berada di dalam goa untuk memanen tumbuhan langka yang dimaksud. Liman Setiawan tentu saja mengetahui terdapat ular sanca emas yang berada di dalam tempat tersebut. Dengan menggunakan tenaga dalam dan pedang spiritual yang dimilikinya tidak membutuhkan waktu lama untuk menaklukkannya. Hal ini sangat berbeda dengan masa lalu di mana Liman Setiawan membutuhkan waktu panjang untuk mengalahkan ular sanca emas tersebut. Bahkan di masa lalu pertarungannya dengan ular sanca emaslah yang membawa Liman Setiawan kepada goa yang ternyata berisikan tanaman herbal tersebut. Pedang pemberian Tuan Gom-Gom memang luar biasa, sepertinya ke depan aku harus mengunjungi sekte lembah hijau, ucap Liman Setiawan pelan. Dengan pedang itu juga ia mengambil inti ular sanca emas dan mengambil bagian tubuh lainnya untuk ia jual di pusat kota Qiancheng. Setelah selesai membereskan ular sanca emas tersebut, Liman Setiawan segera memanen tanaman herbal langka tersebut yang berwarna merah darah. Jika dihitung, Liman Setiawan mendapatkan hampir 50 buah dengan kualitas usianya yang sudah ribuan tahun dan beberapa di antaranya juga sudah menginjak usia ratusan tahun. Bab 24. Selain ginseng darah, Liman Setiawan juga tidak menyia-nyiakan rumput perak yang tumbuh di sekitar mulut goa. Tanaman yang berfungsi untuk meningkatkan tenaga dalam serta menguatkan sistem imun tubuh dari berbagai jenis racun itu membuat Liman Setiawan semakin puas. Ia benar-benar merasakan kehidupan kali ini begitu bermanfaat. Dengan beberapa bahan tambahan tumbuhan herbal lain, ia berencana membuat pil penambah energi yang rencananya akan ia berikan pada Windy Fei dan juga Ruslian. Liman Setiawan sangat yakin dengan adanya ginseng darah maka tidak diragukan lagi efek pil yang nantinya dapat dirasakan langsung oleh kedua sahabat terdekatnya tersebut. Sebagai pasangan cinta, Windy Fei juga harus bisa memasuki ranah kultivator keabadian untuk menemani Liman Setiawan dalam suka dan duka. Begitu juga dengan Ruslian, pemuda itu rencananya akan dijadikan salah satu punggawa kepercayaan pasukan naga yang kelak akan mengguncang langit. Dalam ingatannya, Liman Setiawan masih mengingat siapa saja bawahan serta rekannya yang setia dan siapa saja orang-orang yang pernah berkhianat pada kehidupan sebelumnya. Setelah selesai memanen, Liman Setiawan segera beranjak pergi dari tempat tersebut untuk mencari sungai. Hari belum terlalu sore saat Liman Setiawan mulai mengumpulkan ranting kayu untuk ia jadikan sebagai perapian. Ia berencana menikmati daging ular sanca emas yang sudah ia pisahkan menjadi beberapa bagian. Khasiat dari hewan spiritual tidak diragukan lagi dapat meningkatkan stamina serta membuat daya konsentrasi seorang kultivator meningkat. Bahkan bagi seorang pemula yang baru saja memasuki ranah pemurnian Qi, daging hewan spiritual sangat berguna dalam membantu penerobosan. Sehingga tidak heran jika dijual nilainya akan sangat tinggi mengingat mayoritas penduduk adalah masyarakat yang berada pada proses pemurnian tubuh. Mereka membutuhkan asupan makanan bergizi tinggi serta mengandung energi alam melimpah untuk mencapai gerbang kultivator lebih jauh lagi. Dengan cepat aroma harum daging panggang menyebar ke beberapa sudut wilayah hutan kabut putih. Hal ini menarik indera penciuman beberapa binatang buas yang berada di sekitar sungai untuk menunggu mangsa. Sekelompok serigala perak mengendus bau tersebut hingga bertemu dengan Liman Setiawan yang sedang mengunyah daging sanca ular emas dengan nikmat, seolah sudah bisa menebak kedatangan hewan predator tersebut. Liman Setiawan tersenyum penuh arti, menatap 6 ekor serigala perak yang setidaknya memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya. Aku ingin tahu sejauh mana kekuatanku berkembang. Liman Setiawan tersenyum jahat, melemparkan sepotong daging ular matang tersebut sebagai umpan. Geger, 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 geger.
Sekelompok serigala perak itu dengan rakus menyambar daging ular sanca emas yang datang ke arah mereka tanpa mengetahui niat licik Liman Setiawan yang sudah bersiap dengan pedang di tangannya. Saat perhatian kelompok serigala perak itu tertuju pada bongkahan daging, sosok tubuh Liman Setiawan sudah bergerak dan berada di samping salah satu anggota kelompok mereka. Jurus selang menembus awan. Liman Setiawan sedikit berteriak dengan semangat sambil menerapkan langkah pertama dari 10 tebasan kematian jurus favoritnya tersebut. Energi ki yang tersalurkan dengan baik ke dalam pedang membuat tubuh seekor serigala perak menggelepar jatuh ke tanah dengan luka menganga di lehernya. Liman Setiawan tanpa ragu menebaskan pedangnya tanpa ampun seolah sedang mengukur kemampuan terbaiknya. Hasilnya sesuai harapan dan membuatnya tersenyum puas. Meski tidak sepenuhnya ia kerahkan tenaga dalam, namun hasil yang didapatkan sangat mencengangkan. Jika teknik tersebut diterapkan pada kultivator dengan kekuatan yang sama dengannya, maka Liman Setiawan sudah dapat membayangkan efek ledakan tubuh yang menggumpal menjadi kabut darah. Geger, serigala perak menatap tajam ke arah Liman Setiawan sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan. Detik berikutnya aura ganas keluar dari 5 ekor serigala tersebut. Gabungan energi kelimanya mampu membuat tanah bergetar dan menimbulkan retakan akibat hentakan kuat yang mereka lakukan sebelum menyerang Liman Setiawan. Liman Setiawan menghindari serangan dari serigala perak dengan sedikit memiringkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan seolah tampak serangan kelompok serigala perak tersebut terlihat sedikit merepotkan. Tetapi di saat yang sama pergelangan tangannya sudah berputar mengayunkan pedang membuat sudut serangan mematikan. Liman Setiawan sudah memperkirakan serangan serigala perak tersebut, sehingga ia hanya perlu menghindar sedikit guna menyiapkan serangan tebasan dari teknik pedang elang menembus awan. Tebasan kedua, tebasan ketiga, tebasan keempat, langkah kaki Liman Setiawan seperti menari di atas tanah diiringi dengan jatuhnya kepala hewan buas tersebut. Satu persatu kepala serigala perak terjatuh ke tanah dengan luka tebasan yang begitu dalam. Hanya dalam sekejap Liman Setiawan mengeluarkan 3 tebasan beruntun membuat 3 ekor serigala perak meregang nyawa. Seolah menyadari bahaya, 2 ekor serigala perak yang tersisa langsung mundur dan berlari ke sembarang arah untuk menyelamatkan nyawa. Sebagai hewan spiritual, serigala perak juga bisa menyadari sesuatu yang membahayakan dirinya. Oleh karenanya kedua hewan itu pun tidak peduli lagi dengan tujuan awalnya datang ke tempat itu. "Haish, sayang sekali," gumam Liman Setiawan saat melihat hewan buruannya melarikan diri. Namun ia segera membereskan tubuh serigala perak tersebut dan memisahkan beberapa bagian penting seperti inti energi yang berbentuk seperti kristal berwarna kuning tersebut. Inti energi seperti ini sangat berarti bagi kultivator sama halnya dengan batu roh. Dengan 5 buah inti energi yang ia dapatkan hari ini, membuat perjalanan singkat Liman Setiawan ini sangat bermanfaat. Dengan tambahan keempat hewan serigala perak maka pundi-pundi keuangan Liman Setiawan akan bertambah. Hal ini memang sudah berada dalam perhitungannya dan akan ia gunakan untuk membeli tungku alkemis untuk mulai memproduksi pil. Memanfaatkan waktu yang tersisa, Liman Setiawan memandang air jernih yang mengalir dari puncak gunung tersebut dan menggunakan tangannya untuk menyentuh permukaan air. Liman Setiawan merasakan kesegaran saat hawa sejuk itu merambat hingga ke seluruh tubuhnya. Situasi seperti ini sering ia lakukan seusai berlatih di masa sebelumnya. Air yang terdapat pada sungai ini begitu murni dan bisa langsung diminum untuk menghilangkan dahaga. Selain itu beberapa jenis ikan hidup dengan damai seperti berada di istana bawah air. Liman Setiawan segera melompat dan membenamkan tubuhnya di dalam sungai yang tidak dalam tersebut dan berenang memutari bagian sungai dengan perasaan yang damai. Sungai ini tidak memiliki arus deras, di pinggirnya pun terdapat beberapa tumbuhan alga yang dapat digunakan Liman Setiawan untuk meramu obat. Semenjak mengetahui manfaat tumbuhan herbal, Liman Setiawan tidak segan-segan mengambilnya dan mengumpulkannya di dalam cincin penyimpanannya. Hingga hari mulai benar-benar sore Liman Setiawan baru menyudahi aktivitasnya. Ia keluar dari sungai dan memutuskan untuk segera kembali ke akademi. Namun sebelum kembali ia ingin mengunjungi paviliun barang antik untuk menjual barang-barang hasil buruannya sekaligus mencari tungku obat untuk memurnikan pil. Bab 25. Ketika keluar dari hutan kabut putih Liman Setiawan segera bergegas menuju pusat kota. Tidak seperti sebelumnya kini langkah kaki Liman Setiawan terasa lebih ringan setelah melakukan aktivitas sebelumnya yang ia anggap sebagai proses latihan. Selain itu efek memakan daging hewan spiritual ular sanca emas juga meningkatkan staminanya dengan signifikan. Sambil sesekali menatap langit yang sudah mulai gelap itu Liman Setiawan tidak mengurangi kecepatan langkahnya untuk segera tiba di pusat keramaian kota Qiancheng. Liman Setiawan sudah memutuskan untuk tumbuh kuat dan memiliki banyak harta demi menjalankan cita-citanya.
Meskipun ia memiliki hubungan yang baik dengan gurunya, namun ia tidak ingin memanfaatkan gurunya sendiri dan memilih untuk berkembang dengan cara seperti ini. Bahkan salah satu tujuan Liman Setiawan adalah membuat pil matahari dan bulan yang berguna untuk mengobati penyakit rahasia yang dialaminya tersebut. Di masa lalu Liman Setiawan mengetahui jika tetua Rudi Fang mengalami cedera serius sebagai efek berkepanjangan dari pengembangan kultivasinya. Hal ini diketahuinya saat tetua pelataran murid luar tersebut sudah tidak dapat lagi menyembunyikan keadaannya. Dari situasi itu pula ia mengalami degradasi kultivasi dan menjadikan karirnya tidak berkembang dan selalu berada di bawah bayang-bayang tetua William Setiawan. Beruntung saat itu Liman Setiawan sudah memiliki posisi yang kuat sehingga ia masih bisa melindungi tetua pelataran murid dalam yang selalu memiliki kesan baik di dalam hatinya. Setelah tiba di pusat keramaian kota, Liman Setiawan segera menuju tempat di mana ia harus menjual hasil buruannya hari ini sekaligus mendapatkan barang yang ia maksud untuk membuat pil. Paviliun barang antik selalu menjadi tempat yang tidak asing baginya. Sebagai tempat yang menjual kebutuhan kultivator, tempat tersebut juga merupakan tempat berkumpulnya para pemburu yang melakukan perburuan di hutan-hutan liar. Liman Setiawan berjalan dengan pedang di punggungnya menuju salah satu bangunan besar di tengah kota. Hal seperti ini menjadi pemandangan lumrah yang biasa terdapat pada seluruh kota Qiancheng. Di aula lantai dasar Liman Setiawan sudah disambut penjaga yang tersenyum ramah. Seorang wanita yang mengenakan pakaian pelayan datang menghampirinya. "Selamat datang Tuan Pendekar, bisakah aku membantumu?" Pelayan tersebut bertanya dengan ramah sambil mengeluarkan senyum. "Bisakah saya menjual daging hewan spiritual beserta beberapa bagian lainnya?" Liman Setiawan bertanya langsung. "Tentu saja bisa, paviliun kami melakukan perdagangan semacam itu dengan adil," jawab pelayan wanita tersebut dengan ramah. "Tuan Pendekar bisa mengikuti saya," ucap pelayan itu kemudian. "Baiklah." Liman Setiawan yang memang sudah mengetahui prosedur pelayanan di tempat itu hanya bisa mengikuti dengan patuh, sebab ia tahu paviliun barang antik memiliki juru taksir terhadap barang yang akan mereka beli untuk dijual kembali. Beberapa saat kemudian Liman Setiawan tiba di ruangan besar yang dimaksud pelayan wanita barusan. Ia melihat pelayan wanita tersebut berbicara dengan seorang lelaki tua yang merupakan juru taksir paviliun barang antik. Menyaksikan kehadiran Liman Setiawan, lelaki tua itu menyipitkan matanya lalu meminta kepada pelayan wanita untuk membawa Liman Setiawan lebih dekat kepadanya. Di depan lelaki tua itu terdapat sebuah meja besar dengan bahan khusus yang sepertinya memang khusus disediakan untuk menilai barang-barang tertentu. "Salam Tuan, saya ingin menjual beberapa hewan spiritual hasil buruan saya sendiri," ucap Liman Setiawan sambil mengeluarkan 4 tubuh serigala perak dan juga sebagian ular sanca emas. "Oh, menarik," ucap lelaki tua tersebut sambil bangun dari tempat duduknya. Lelaki tua itu memandang penuh minat, boleh mencoba menaksir terhadap kelima hewan spiritual yang masih hangat tersebut. Dari kondisi tubuhnya bisa dipastikan jika hewan-hewan spiritual ini baru saja dibunuh sehingga kualitas dagingnya masih sangat baik. Hal seperti ini sangat jarang didapatkan karena biasanya para pemburu maupun kultivator membutuhkan waktu 1 atau 2 hari untuk bisa menjual hasil buruannya. Belum keluar hasil penilaian harga yang akan didapatkan oleh Liman Setiawan, ia kembali mengeluarkan 5 buah inti binatang spiritual tersebut dari dalam cincin penyimpanannya. "Apakah kamu juga akan menjual benda-benda ini?" tanya juru taksir tersebut dengan serius. Biasanya hal ini jarang dilakukan oleh para pemburu. Inti binatang spiritual adalah benda yang paling berharga yang umumnya mereka gunakan sendiri untuk meningkatkan kekuatan. Tetapi kini seorang pemuda dengan santainya menjual barang-barang berharga tersebut seperti tidak menganggapnya sebagai barang yang penting. "Ya, tentu saja saya akan menjualnya juga. Silakan Tuan periksa dan tentukan nilainya." Baiklah," jawab lelaki tua itu mengangguk setuju. Kemudian lelaki tua itu mulai memeriksa kembali dengan lebih teliti. Sekitar 20 menit berlalu ia pun memanggil pelayan wanita yang sebelumnya masih berada di ruangan tersebut. Terjadi percakapan singkat di antara keduanya, namun Liman Setiawan merasakan jika barang-barang yang dijualnya memiliki standar tinggi dan mendapatkan perhatian serius dari juru taksir tersebut. "Anak muda, semua barangmu akan kami beli dengan harga 17.500 koin emas," ucap lelaki tua tersebut dengan tenang. Setelah mengatakan hal itu, juru taksir tersebut menjelaskan jika masing-masing binatang buas tersebut dinilai 1.000 koin emas, sedangkan untuk inti binatang tersebut dihargai masing-masing 2.500 koin emas. Liman Setiawan mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, aku setuju." Liman Setiawan sudah cukup senang dengan pendapatannya.
Baginya itu sudah cukup lumayan mengingat hal yang ia tuju bukanlah itu semata, apalagi di masa depan ia memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan harta melalui pil yang ia ciptakan. Setelah terjadi kesepakatan, pelayan wanita tersebut memberikan beberapa kantung besar berisi koin emas yang sebelumnya sudah ia siapkan berdasarkan arahan dari juru taksir. Anak muda, jika kau masih memiliki barang seperti ini lagi jangan ragu untuk menjualnya padaku, ujar lelaki tersebut dengan senyum mengembang. Ya tuan, saya mengerti. Apakah di tempat tuan ini ada tungku pembuatan pil kelas tinggi? Liman Setiawan kemudian menyampaikan tujuan kedatangannya yang lain. Oh, sepertinya ada. Pavilion kami memiliki barang-barang seperti dengan kualitas terbaik, ucap lelaki tersebut sambil mengangkat tangannya ke udara. Tidak lama setelahnya pelayan wanita yang berada di tempat itu segera pergi menuju tempat lainnya. Ngomong-ngomong apakah kamu berasal dari sekte Lembah Hijau? Tanya juru taksir tersebut dengan penasaran. Selain dengan memandang sekilas pedang yang dimiliki oleh Liman Setiawan di punggungnya, ia juga menilai jika tidak banyak yang mencari tungku alkimia selain para tabib ataupun kultivator yang berasal dari sekte pengobatan seperti sekte Lembah Hijau. Liman Setiawan sejenak terdiam, ia sedikit bingung dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkan padanya. Yang ia tahu setiap sekte hanya menggunakan pakaian atau tanda pengenal yang biasanya menggantung di pinggangnya. Memang kali ini Liman Setiawan tidak menggunakan identitasnya sebagai murid dari Akademi Walet Jingga, selain itu tidak banyak juga pihak yang mengenalnya di kota Qiancheng pada saat ini. Bersambung.